Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua dan para hadirin, para penonton semuanya. Kita akan mereview profil Masjid Sayyidina Bilal lantai 2. Kita akan memasuki pintu utamanya ya, dan pintu utama ini adalah berada di samping Masjid Sayyidina Bilal, dari arah samping Masjid Sayyidina Bilal. Sahabatku semua, kita berjalan menuju pintu, terus kita akan naiki tangga yang menuju ke lantai 2. Sahabatku semua, di samping Masjid Sayyidina Bilal ini ada taman-taman kecil ya, yang sekarang ada juga ditanami oleh jamaah tumbuhan cabai dan juga sayuran-sayuran lainnya dimanfaatkan. Sahabat semua, kita akan menaiki tangga tidak terlalu tinggi ya, ada 2 tahapan tangganya. Di sini dilengkapi dengan lampu otomatis yang ketika kita mendekat akan hidup, ketika menjauh akan mati sendirinya. Sahabatku semua, ini tampak perumahan warga Korea ya, di samping masjid, sangat dekat sekali. Kita akan memasuki ini satu ruangan dari lantai 2 dari Masjid Sayyidina Bilal, Changwon, Korea Selatan. Sahabatku semua, sekarang kita memasuki lantai 2 dari Masjid Sayyidina Bilal ya. Di lantai 2 ini terdiri daripada ruangan imam dan ruangan akhwat. Sekarang kita masuki ruangan akhwat. Di sini ditulis akhwat only, yang berarti untuk akhwat saja. Sahabat semua, sini ada bilik atau ruangan kecil yang bisa digunakan untuk menginap para akhwat yang hendak bermalam atau singgah di Masjid Sayyidina Bilal. Karena tidak ada orang, tempat tidur, kasur dan juga bantal guling ditata dengan rapi. Ruangan agak kecil, kira-kira 4 kali 4 atau 3 meter kali 3 meter ya, 4 kali 3 gitu ya. Ini dilengkapi kipas angin, ada lemari tempat baju, ada ini meja dan juga cermin, alat-alat kesehatan. Ada laci-laci digunakan untuk menyimpan daripada barang-barang. Ini sahabat semua, untuk mungkin ada TKI akhwat yang di sekitar Changwon ini bisa menginap di Masjid Sayyidina Bilal ketika mau silaturahim ke masjid ini, akan terbuka lebar bagi sahabatku semua. Seterusnya di sampingnya ada ruang dapur ya, yang memang dulunya ini adalah one room ya. Ada satu set daripada tempat memasak. Ini ada tempat cuci piring, ada rak, dan juga ada alat dapur lainnya. Karena tidak ada orang di sini, digunakan untuk menyimpan barang-barang jamaah yang mukim di sini dan juga menitipkan barang-barangnya di masjid, tampak bertumpuk-tumpuk kardus. Sahabat semua, di depannya ada lantai, ini agak lebar nih ya, Allah yang digunakan untuk jamaah para akhwat.
ataupun jamaah laki-laki yang sekiranya jamaah tidak mumpuni di lantai pertama. Di sini ada lubang ya, yang dulunya bisa melihat imam ya, tapi sekarang ditutup karena jamaah agak berkurang. Lumayan lebar, ada 1 2 3 4 atau 5 sop bisa muat di ruangan ini, yang kira-kira berapa nih, 6 kali 6 meter ya luasnya ruangan ini. Sahabat semua, di sini ada dilengkapi rak Al-Quran, disediakan agar para akhwat pun bisa membaca Al-Quran dan juga buku-buku agama lainnya. Sahabat semua, di sini juga ada rak penyimpanan rukuh-rukuh dan juga alat sholat lainnya. Di atas ini atapnya ya, ada indah ya, Eternit kayu-kayu yang indah, ada kipas angin dan juga lampu yang memang dulunya digunakan untuk satu keluarga ya, yang merupakan di sini merupakan ini tempat rumahan. Sahabat semua, di ruangan ini pun dilengkapi dengan satu toilet kecil digunakan untuk akhwat saja. Ada ini WC nya juga, bisa mandi dan juga bisa membuang air besar maupun buang air kecil. Ini ada dua tempat WC nya. Sahabatku semua, inilah sahabatku semua, itulah tadi mengenai suasana lantai 2 khusus ruang akhwat. Sekarang kita akan menuju ruangan yang disediakan untuk imam. Di depan ruangan ini ada lemari besar sekali ya, bisa untuk menyimpan sepatu, sandal dan lain sebagainya. Ini lemari besar, ada karpet juga dan sebagainya, ini untuk menyimpan barang-barang jamaah ataupun barang-barang masjid. Kita akan menuju ruangan imam. Sahabatku semua, di samping masjid adalah memang ini ya, rumah daripada warga Korea yang sangat berdekatan sekali. Maka para jemaah ketika singgah di masjid ataupun bermukim di masjid diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan ataupun kerisauan bagi para tetangga yang dulu memang ada kasus ya, mereka melaporkan kita karena kita sempat mengeraskan suara, mereka komplain terhadap pemerintah, tapi semua itu bisa diatasi alhamdulillah. Saya semua di atas ini ada mesin cuci ya, dan juga ada jemuran pakaian yang digunakan untuk imam dulu, tapi sekarang karena imam tidak ada, digunakan untuk jamaah. Ini ada seperangkat alat cuci pakaian. Sahabatku semua, sekarang kita akan memasuki ruangan Ustadz. Di sini ditulisi khusus Ustadz, teacher only. Bahasa Korea adalah Song Sengnim John Young. Nih, selanjutnya kita akan menuju ruang imam masjid. Tapi pada sekarang ini belum ada imam yang didatangkan. Ini bertuliskan khusus Ustadz, teacher only. Bahasa Korea adalah Song Sengnim John Young. Kita buka pintunya. Kita coba memasuki ruangan imam. Sahabatku semua, ini kita memasuki ruangan imam karena saat ini tidak ada imam di Masjid Jina Bilal, maka ruangan digunakan untuk menyimpan
pakaian setelah dijemur dan lain sebagainya. Ruangan begitu luas ya, ada jam lonceng, juga ada jendela sebagai sarana agar udara bisa keluar masuk sehingga suasana udara bersih sehat. Sahabatku semua, sekarang kita mencoba memasuki ruangan imam ya. Ruangan imam dilengkapi dengan spring bed, ada AC-nya dan juga alat-alat dan juga dilengkapi dengan adanya rak buku sebagai tempat untuk ustadz dalam belajar dan juga untuk mengajar. Sahabat semua, dilengkapi juga dengan lemari pakaian, dan di sini ada ruangan toilet untuk mandi dan juga buang air besar. Ini ada spring bed dan karpetnya, dan di sini ada jendela bisa untuk ini dibuka agar cahaya bisa terang, bisa melihat suasana jalanan dari atas. Sahabatku semua, sekarang kita akan mencoba ini ya, samping daripada ruangan imam ini terdapat satu teras ya, digunakan untuk penempatan AC dan juga untuk tempat menjemur ya, jemur pakaian yang sudah dicuci. Ini agak luas dan panjang, pas di samping kamar akhwat juga. Semua ini nampak kanopi ya di depan masjid, yang dulu memang belum ada, tapi oleh pengurus baru-baru ini dikasih kanopi agar jamaah bisa naik turun masjid dengan leluasa, tidak terkena hujan dan juga panas terik matahari. Sahabatku semua, di depan masjid tampak ya ini, karena dulu memang perumahan, maka di depan sini ada tempat-tempat usaha ya, dan di atasnya perumahan, dan biasanya bawah ini digunakan untuk usaha-usaha. Ini rumah-rumah Korea nampak, dan di samping ini ada rumah penduduk juga yang bawahnya digunakan untuk usaha perinting. Sahabatku semua, inilah bentuk daripada kamar imam yang di saat dahulu pernah ada beberapa imam yang sudah menghuni kamar ini, dan mereka ada yang membawa istri dan anaknya, dan ada juga yang hanya seorang diri. Demikian, semoga bisa menjadikan informasi bagi teman semua, khususnya adalah para TKI yang ada di sekitar daerah Changwon sini, bisa mengunjungi Masjid Sayyidina Bilal. Sahabatku semua, itu tadi review dari lantai 2 Masjid Sayyidina Bilal, dan kita akan membuat video mengenai sejarah berdirinya Masjid Sayyidina Bilal di Changwon, Korea Selatan ini. Silakan nantikan dan juga tonton video-video berikutnya, semoga menjadikan manfaat dan juga inspirasi, informasi yang berguna bagi kita semua, khususnya para TKI dan juga umat muslim yang ada di sekitar Changwon, Korea Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.